Halo, selamat pagi, siang, sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi di semester Gasel 2021-2022 di mata kuliah Psikologi Abnormal 1. Nah, seperti di video orientasi kuliah kemarin di Abnormal 1, kalau misalnya teman-teman bisa masuk ke kelas ini, berarti teman-teman sudah lulus psikologi klinis gitu. Saya ucapkan selamat sekali lagi teman-teman yang sudah lulus di mata kuliah psikologi klinis dengan baik gitu. Nah, sesuai dengan roadmap mata kuliah kita, kalau misalnya kita sudah lulus mata kuliah psikologi klinis, untuk bidang minat psikologi, untuk bidang minat klinis, kita harus ambil psikologi abnormal 1 gitu. Nah, psikologi abnormal 1 ini jumlahnya 3 SKS dan kita akan ketemu setiap hari Kamis jam 7.50 sampai dengan jam 10.30. Nah, di pertemuan satu kali ini kita nanti akan membahas tentang ini teman-teman, tentang pengertian dasar dan ruang lingkup dari psikologi abnormal gitu. Kalau dulu waktu di psikologi klinis kan kita kenalan sama ruang lingkupnya psikologi klinis. Nah, ini psikologi abnormal merupakan salah satu cabang dari bidang ilmu psikologi klinis yang mengarah ke pembahasan memfokuskan pada perilaku-perilaku abnormal yang dialami oleh individu gitu. Nah, kita pada pertemuan satu kali ini nanti kita akan kenalan dulu sih konsepnya, konsep dasar sama ruang lingkupnya psikologi abnormal gitu. Nah, untuk deadline tugasnya teman-teman diminta untuk membuat pendalaman ruang lingkup psikologi abnormal yang nanti akan dikumpulkan pada tanggal 20 Agustus jam 9 malam. Nanti prosesnya kita asinkronus aja karena kemungkinan pada pertemuan satu pasti banyak dosen yang mereka Zoom meeting, jadi nanti kita Zoom meetingnya di pertemuan kedua aja. Untuk pertemuan pertama ini kita forum diskusi aja, kita maksimalkan di sana. Nah, untuk indikator pencapaian pada pertemuan ini, kita nanti akan membahas cukup banyak teman-teman, cukup banyak pembahasan nih. Jadi ada 8 pembahasan. Yang pertama kita bahas sejarahnya abnormalitas, definisi abnormalitas, kriterianya abnormalitas, kemudian perilaku abnormal dan perilakunya pada saat ini normal nggak sih, kemudian pedoman diagnosanya abnormalitas kita pakai apa, kemudian kita bahas abnormalitas dari segi perkembangan, penanganan dan intervensi, dan juga diagnosis multiaksial. Wow, cukup banyak sekali ya. Nanti video ini akan saya pecah-pecah menjadi beberapa part, beberapa bagian, sehingga nanti teman-teman bisa fokus, oh bagian 1 nanti kita bahas tentang apa, bagian 2 apa, bagian 3 apa, semacam itu. Kita langsung saja ke materinya. Oke, nah sejarah abnormalitas. Sejarah abnormalitas ini dimulai dari masa demonologi awal, teman-teman. Jadi nanti sejarah abnormalitas ini dipecah menjadi beberapa fase, ada 4 fase gitu. Nah, dimulai dari masa demonologi awal. Demonologi awal itu ditandai dengan apa sih? Demonologi awal itu ditandai ketika ada seorang arkeolog yang menemukan kerangka manusia dari zaman batu, yang mana kerangka manusia bagian otaknya itu memiliki lubang, bukan bagian otak, bagian tengkoraknya itu memiliki lubang sebesar telur gitu. Nah, itu kita mulai dari sana. Kenapa kok ketika seorang arkeolog menemukan tengkorak manusia, kemudian bagian kepalanya dilubangi telur, ini kok telur merupakan zaman dari merupakan pioner atau merupakan sejarah awal dari abnormalitas. Karena apa? Karena tengkorak yang dilubangi sebesar telur ini merupakan diinterpretasikan mereka ini adalah mereka ini adalah yang dilakukan sama nenek moyang kita ketika seseorang individu mengalami gangguan klinis gitu, mengalami gangguan klinis yang menunjukkan perilaku abnormal. Nah, mereka percaya bahwa orang-orang yang mereka menunjukkan perilaku abnormal itu, mereka percaya bahwa itu disusupi roh jahat, dirasuki roh jahat gitu. Nah, maka dari itu mereka mengintervensinya bukan dengan konseling, bukan dengan terapi, tetapi dengan dilubangi tengkoraknya sebesar telur semacam itu. Nah, teknik ini dinamakan dengan trepanation gitu. Nah, trepanation itu adalah menciptakan sebuah jalur melalui tengkorak, dan itu merupakan dipercaya sebagai itu adalah jalan keluar dari roh jahat itu gitu. Jadi kalau misalnya kita menunjukkan ada orang yang menunjukkan perilaku abnormal, kemudian itu dilubangi
tengkoraknya. Supaya apa? Supaya roh jahatnya itu keluar dari sana. Nah, itu adalah zaman demonologi awal, itu dimulai semacam itu. Ngeri ya. Nah, ini adalah beberapa gambarnya dan teknik trepanation-nya. Ini adalah teknik trepanation yang diterapkan sama nenek moyang kita pada zaman dahulu. Lihatin, ada sebesar telur sepanjang ini ada yang sudah pecah, ini kemudian di depannya semacam itu. Ini adalah gambar-gambar dari praktik trepanation yang dipraktekkan, yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Untung kita tinggalnya di zaman sekarang ya, yang kalau misalnya kita mengalami mental sick, kita di konseling, kita di terapi, bukan dilubangi tengkoraknya gitu. Nah, zaman demonologi awal ini merupakan demonologi merupakan suatu doktrin yang menyebutkan bahwa perilaku abnormal ya karena roh jahat itu gitu. Pertama kali ditemukan di mana? Pertama kali itu kita temukan di budayanya China, Mesir sama Yunani gitu. Untung di Indonesia nggak menemukan. Untung Eugene Dubois menemukannya itu adalah kerangkanya Pithecanthropus yang nggak berlubang tengkoraknya gitu. Nah, semacam itu. Nah, pada zaman Yunani kuno orang-orang berperilaku abnormal itu dikirim ke kuil, kemudian dipersembahkan kepada dewa ini teman-teman. Aesculapius namanya susah ya, Aesculapius gitu. Nah, ini adalah dipercaya sebagai dewa penyembuhan. Jadi orang-orang yang mereka menunjukkan perilaku abnormal, mereka ditaruh di kuil, dipersembahkan untuk dijadikan persembahan ke dewa Aesculapius atau dewa penyembuhan gitu. Nah, para pendeta juga percaya bahwa Aesculapius ini akan mengunjungi orang-orang yang mengalami gangguan perilaku abnormal itu ketika mereka tidur gitu, dan itu si dewa ini akan menyembuhkannya lewat mimpi gitu. Masih mistis banget sih zaman demonologi awal ini. Nah, kemudian pada tahap kedua adalah penjelasan fisiologi awal gangguan mental. Nah, ini sudah agak sedikit pinter gitu. Ini sudah agak sedikit pinter dipisahkan. Ada zaman di masa-masanya masa kerajaan Romawi sama Yunani kuno gitu. Nah, ini terjadi pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kalau zaman demonologi berarti sebelum abad ke-5, sebelumnya abad ke-5 sebelum Masehi gitu. Nah, ada salah satu tokoh yang terkenal dari zaman fisiologi atau penjelasan fisiologi awal dari gangguan mental ini adalah Hippocrates. Saya rasa teman-teman pasti juga sudah nggak asing dengan mendengar nama Hippocrates ya. Hippocrates ini adalah bapak kedokteran, disebut sebagai bapak kedokteran dan penemu ilmu medis kedokteran saat ini gitu. Nah, dia sudah mulai memisahkan nih. Kalau dulu pada zaman demonologi kan dianggap bahwa orang yang menunjukkan perilaku abnormal, kerasukan roh jahat. Nah, ini sudah dipisahkan. Itu kan mistis banget, itu magic banget, itu tahayul banget. Nah, si Hippocrates ini yang memisahkan. Dia menolak bahwa orang-orang yang mengalami gangguan mental, orang-orang yang menunjukkan perilaku abnormal, itu bukan karena dirasuki roh jahat, bukan, tetapi karena mereka si Tuhan itu atau dewa mengirimkan penyakit fisik dan gangguan mental itu sebagai wujud hukuman gitu. Nah, ini hukum karma, makanya ada hukum karma. Nah, itu yang pertama kali membuat asumsi itu adalah si Hippocrates ini gitu. Jadi mereka tidak bukan, orang yang mengalami gangguan perilaku abnormal itu bukan karena dirasuki roh jahat, tetapi itu karena Tuhan itu kasih hukuman ke dia, makanya dia dikasih penyakit fisik sama penyakit mental. Dia bilangnya gitu. Nah, ada beberapa asumsi dari zaman fisiologi awal terkait dengan gangguan mental. Yakni Hippocrates menjelaskan bahwa otak itu penting. Jadi di sini si Hippocrates itu sudah mengetahui bahwa manusia itu punya akal budi. Manusia itu punya akal budi yang bisa dipakai untuk berpikir, yang mana itu mempengaruhi perilaku sama emosinya gitu. Dan otak merupakan pusat kesadaran, pusat intelektual dan juga pusat emosi. Sehingga jika cara berpikir dan perilaku seseorang itu menyimpang, itu disebabkan karena otaknya yang terganggu gitu. Nah, Hippocrates mengasumsikan begitu. Nah, dia adalah salah seorang pelopor dari somatogenesis yang menyebutkan bahwa penyakit
fisik itu juga mempengaruhi pikiran sama tubuh. Teman-teman kalau zaman sekarang pasti kenal dengan istilah psikosomatis, iya nggak? Nah, psikosomatis ini adalah pelopor somatogenesis ini. Jadi orang kalau misalnya sakit fisik itu pasti juga mempengaruhi pikiran sama perilakunya individu gitu. Jadi kalau misalnya kita terganggu pasti pikiran kita juga terganggu. Itu namanya psikosomatis kalau zaman sekarang. Itu berangkatnya dari zaman fisiologi awal. Nah, Hippocrates juga lebih percaya terkait dengan sifat-sifat netral daripada supernatural. Kalau yang zaman demonologi kan mereka percaya bahwa ini ya, orang mengalami gangguan mental karena dirasuki roh jahat, karena karena bikin-bikinannya seseorang, mungkin karena santet lah, mungkin kalau zaman sekarang karena santet semacam itu. Nah, Hippocrates dia jauh lebih realistis, bahwa ini bukan karena supernatural, ini memang sifatnya natural semacam itu. Hippocrates percaya juga bahwa pola hidup tertentu itu mempengaruhi kesehatan otak. Nah, maka itu Hippocrates mengklasifikasikan gangguan mental menjadi 3 kategori, teman-teman. Ada mania, ada melankolia, sama phrenitis gitu. Nah, mania itu mengacu pada orang yang mengalami gangguan kejiwaannya itu difokus dengan ciri-ciri utama adalah kegembiraan yang berlebihan. Makanya di dalam PPDGJ kalian mengenal namanya hipomania atau mengenal namanya bipolar yang manik sama depresif. Nah, yang mania ini yang dia euforianya berlebihan, kegembiraannya berlebihan terhadap sesuatu, namanya mania. Nah, kalau melankolia itu kebalikannya dari mania. Jadi sedihnya itu sampai berdarah-darah, sedihnya itu kena kesinggung dikit aja itu nangisnya sudah sampai sedrama-drama semacam itu melankolis. Jadi depresifnya itu adalah depres banget gitu. Nah, kalau phrenitis itu adalah peradangan otak yang menandai bentuk perilaku aneh. Nah, bentuk perilaku anehnya misalnya ini adalah bentuk perilaku stereotip, kemudian bentuk perilakunya yang perilaku aneh tertentu semacam itu. Jadi tidak tergolong dari gembira berlebihan atau depresif berlebihan, tetapi lebih mengarah ke perilaku aneh semacam itu. Itu kalau phrenitis gitu. Nah, ada tokoh lain di masa fisiologi awal, yaitu ini siapa namanya, Galen sama Asclepiades. Ini adalah mereka juga bagian dari salah satu tokoh fisiologi awal yang mereka mendukung perlakuan yang lebih manusiawi kepada orang-orang yang mengalami penyakit mental gitu. Jadi di zaman fisiologi awal kita mengenal ada 3 tokoh, Hippocrates, kemudian ada Asclepiades sama Galen gitu. Mereka mendukung nggak harus di trepanation kok. Orang yang mengalami penyakit mental itu nggak harus di trepanation. Mereka itu ya harus dirangkul. Mereka karena mereka kena karma itu tadi gitu. Nah, zaman ketiga itu adalah the Dark Age. Nah, ini adalah zaman kegelapan. Jadi setelah Galen meninggal pada tahun 2200 Masehi, kematian Galen sebagai dokter terakhir pada masa klasik Yunani itu memunculkan penurunan, teman-teman, penurunan pemikiran orang-orang zaman dulu dan menurunkan kualitas tentang studi perilaku abnormal pada zaman dulu gitu. Nah, ini namanya disebut sebagai zaman pertengahan atau zaman Renaissance gitu. Nah, kalangan Great. Nah, ini ketika zaman kegelapan muncul ini ditandai dengan pada kalangan gereja dan kalangan Kristen yang mulai menyebarluaskan pengaruhnya lagi. Mereka kembali lagi ke zaman demonologi lagi, karena mereka menganggap bahwa orang yang mengalami gangguan perilaku abnormal itu karena hal supernatural atau supranatural gitu. Jadi zaman Renaissance ini bermula di Italia tahun 1400 dan menyebar secara berangsur-angsur ke seluruh Eropa, dan ini disebut sebagai zaman peralihan dari dunia pertengahan menuju dunia modern gitu. Nah, pada saat ini muncul yang namanya isu-isu hoax penyihir gitu. Jadi orang-orang yang mereka mengalami gangguan mental itu mereka
mereka dianggap sebagai seorang roh jahat lagi gitu. Dan ada juga ketakutan akan penyihir yang mengalami peningkatan. Maka itu kadang-kadang kalau mereka mengalami gangguan abnormal, mereka dihukumnya jauh lebih tidak manusiawi. Ini adalah salah satu contoh zaman kegelapan. Makanya di zaman kegelapan ini kembali muncul lagi bukan trepanation tapi eksorsisme. Jadi apa ya, ritual ritual mengusir roh jahat gitu. Jadi yang lebih dominan adalah para pemuka agama dalam mengeluarkan ritual roh jahat itu yang namanya eksorsis itu tadi gitu. Itu zaman kegelapan mulai lagi. Nah, ini juga zaman kegelapan itu diwakili dengan ini. Ini adalah mereka yang dianggap orang yang mengalami gangguan mental, kemudian dimasukkan ke dalam air sampai meninggal, dan beberapa banyak orang yang diduga tukang sihir kemudian dibunuh gitu. Jadi kalau misalnya jadi mereka itu kalau misalnya ada orang yang diduga mengalami perilaku abnormal, mereka nganggapnya ini adalah bawaannya roh sihir atau bawaannya iblis, atau mereka membuat perjanjian dengan iblis gitu. Nah, mereka untuk itu membuat tes itu tes ini adalah tes apa ya? Tes supaya mereka ketahuan penyihir atau tidak gitu. Nah, tapi ujung-ujungnya adalah mereka meninggal juga gitu. Jadi tes terapung ini adalah ketika seseorang diduga mereka bekerja sama dengan iblis, terus mereka penyihir dan mereka mengalami gangguan perilaku abnormal, mereka memberikan tes terapung. Tes terapung ini adalah seseorang ini dimasukkan ke dalam air, wadah yang besar. Nah, kalau misalnya dia tenggelam, berarti dia bukan penyihir, tetapi kan mati. Tetapi kalau misalnya dia bisa terapung, dia bisa berenang gitu aja ya, dia bisa berenang, dia bisa terapung. Nah, dia menganggap bahwa orang yang bisa terapung ini adalah penyihir dan hukumannya adalah dibakar gitu. Jadi ujung-ujungnya maju terapung, tenggelam mati, nggak tenggelam juga mati aja. Jadi hasilnya mereka semua mati gitu. Semacam itu, ngeri ya. Nah, kemudian di zaman kegelapan ini juga ada namanya witch hunting gitu. Nah, witch hunting ini mereka menggantung, mereka memberikan hukuman gantung juga kepada para orang-orang yang diduga sebagai penyihir. Nah, ini saya cari gambar-gambarnya, kebanyakan yang mendapatkan hukuman adalah perempuan. Kebanyakan yang mendapatkan hukuman perempuan, dan identik sekali ya perempuan dengan namanya penyihir gitu. Semacam itu teman-teman, ngeri ya. Gitu, itu zaman kegelapan. Nah, kemudian ketika zaman pertengahan ini berakhir, mulai ada muncul kesadaran bahwa orang penyakit mental ini orang penyakit mental ini perlu diurusi serius loh, bukan malah dibunuh, tetapi malah harus dirawat gitu. Nah, makanya adanya pembangunan namanya asilum. Asilum ini adalah rumah sakit yang dibangun pada zaman abad ke-15 sampai 16 di Eropa, yang mereka ini menampung orang-orang yang mengalami gangguan mental dan para gelandangan. Itu mereka dirawat, dibiarkan di situ, namanya asilum semacam itu. Nah, ini jadi ada pembangunan asilum. Nah, ini ada beberapa contoh gambar yang saya ambil dari Google. Ini ada beberapa mereka dibiarkan bekerja di sana, kemudian dan dibiarkan hidup di sana gitu. Nah, tetapi kemudian di London juga ada, di London mereka juga membangun yang sejenis asilum juga, tapi namanya Bedlam. Nah, Bedlam ini adalah untuk rumah sakit, tapi rumah sakit yang penyakitnya untuk penyakit mental. Tetapi di Bedlam, ini namanya Bedlam, sejenis, tujuannya untuk asilum, tetapi ternyata kondisi di Bedlam ini cukup menyedihkan teman-teman. Jadi mereka itu kadang-kadang dirantai, kemudian kadang-kadang dibiarkan tidur di lantai saja semacam itu. Jadi, dan yang lebih mirisnya lagi, ketika Bedlam ini dibentuk, di Bedlam ini adalah digunakan sebagai sarana tontonan bagi orang-orang yang waras. Miris banget sih. Jadi di orang-orang waras itu bisa nonton tingkahnya orang-orang yang mengalami penyakit mental, yang dirantai, yang dibiarkan tidur, yang nggak manusiawi banget, itu dijadikan tontonan. Nah, di Bedlam ini mengerikan sekali, dan
Bahkan itu dijadikan sebagai tontonan dan ada yang menjual tiket semacam sirkus semacam itu, dan ini sangat tidak manusiawi sekali gitu. Nah, kemudian gerakan keempat, jadi tahap keempat dari sejarah perkembangan perilaku abnormal ini ada gerakan keempat, gerakan reformasi. Nah, di sini mereka sudah mulai sadar kalau dulu waktu di pembangunan asilum sama bedlam ini mereka sudah sadar sih kalau orang penyakit mental itu nggak harus dibunuh, tetapi perlakuannya yang masih belum manusiawi. Nah, kalau gerakan ini, mereka sudah sadar bahwa manusia yang mengalami gangguan mental ini adalah sebagai manusia yang sakit yang perlu disembuhkan gitu. Makanya munculnya gerakan reformasi gitu. Nah, ini ada muncul konsep baru bahwa orang yang sakit perlu disembuhkan. Jadi orang gila insens itu asik. Jadi orang gila dianggap sebagai orang yang sakit. Kalau dulu namanya masih gila, teman-teman. Kalau sekarang kan kita sudah berusaha menghindari penggunaan istilah gila gitu. Semacam itu gerakan reformasi. Kita sudah mulai merawat merawat orang-orang yang mereka mengalami gangguan penyakit ini, sudah dirawat, kemudian dibuat rumah sakit juga, dan mereka tidak dirantai gitu. Jadi ini adalah salah satu pelopornya, Pinel, pelopor gerakan reformasi. Pinel memiliki pendapat bahwa rumah sakit seharusnya merupakan tempat untuk treatment, bukan untuk mengurung gitu. Jadi rumah sakit jiwa itu adalah tempat untuk merawat, menyembuhkan, bukan untuk mengurung orang yang gila gitu. Rumah sakit jiwa semacam itu. Jadi pasien dengan gangguan mental, mereka adalah orang normal yang selayaknya itu didekati dengan pendekatan personal juga gitu, bukan didekati dengan pendekatan yang tidak manusiawi semacam yang di bedlam tadi gitu. Semacam itu teman-teman, itu adalah sejarahnya dari sejarah abnormalitas. Nanti di video part 2 kita akan ketemu dan kita akan membahas tentang definisi abnormal. Apakah kamu normal atau tidak? Tunggu di part 2. Semoga video ini membantu. Terima kasih.